Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara kaum muslimin muslimat dimanapun berada, alhamdulillah kita saat ini diberi kesempatan, diberi umur yang panjang, sehingga kita masih berada bisa menemui bulan yang mulia, yaitu bulan Rabiul Awal 1445 Hijriah, yang mana bulan ini sangat mulia karena di bulan ini dilahirkan sosok yang termulia, yaitu Nabi kita bersama Nabi Muhammad SAW. Kita bersyukur, kita berbahagia atas kelahiran Rasulullah, karena bersyukur dan berbahagia atas nikmat yang terbesar ini adalah sebuah kewajiban, sebuah perintah dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah mengatakan Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Karena kenikmatan ini, kenikmatan yang besar ini, kita harus berbahagia. Kita harus bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Lahirnya Rasulullah adalah nikmat terbesar, adalah anugerah terbesar. Sebagaimana juga Allah berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah aku utus kamu wahai Muhammad kecuali sebagai rahmah kepada alam semesta. Juga andaikan tidak ada Rasulullah, andaikan Rasulullah tidak dilahirkan, maka kita semuanya tidak akan ada di muka bumi ini. Sebagaimana Allah dalam hadis qudsinya mengatakan, laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflak. Kalau bukan karena kamu wahai Nabi Muhammad, maka tidaklah aku jadikan alam semesta ini. Maka berbahagia, bersyukur itu adalah kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam rangka bisa kita menanamkan kecintaan, menanamkan keimanan pada Rasulullah dan juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena keimanan ini adalah berlandaskan kecintaan kita pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita mau mencintai Allah, maka kita harus mengikuti Rasulullah. Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Juga jika kita mengaku beriman kepada Rasulullah dan juga kepada Allah, maka kita harus mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Rasulullah mengatakan, "La yu'minu ahadukum hatta ayakunallaha wa rasulahu ahabba ilaikum mimma siwahuma." Tidaklah kalian beriman atau tidaklah sempurna iman kalian jika Allah dan Rasulnya tidak lebih kalian cintai daripada sesuatu yang lain. Itu bukti cinta kepada Rasulullah, cinta kita kepada Allah. Kita mencintai Rasulullah SAW. Lalu bukti kita cinta kepada Rasulullah apa? Uhibbuni atau uhibbu ahli baiti bihubbi. Cintai keluargaku karena cinta kepadaku. Maka buktinya kita mencintai Rasulullah, kita mencintai keluarga Rasulullah SAW. Sebagai bukti kita cinta pada Allah, kita cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Maka cinta ini sebagai fondasi keimanan kita kepada Allah, keimanan kita kepada Rasulullah SAW. Semoga kita dianugerahi cinta yang besar kepada Rasulullah melalui cinta yang besar kepada keluarga Rasulullah SAW, sehingga menjadi fondasi cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi fondasi keimanan yang sangat kuat. Iman kepada Rasulullah, iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan fondasi yang sangat kuat ini kita dijadikan oleh Allah hamba-hamba yang muttaqin, hamba-hamba yang senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena inna akramakum indallahi atqakum. Karena kemuliaan kita yang termulia di sisi Allah itu adalah yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah mungkin bisa paling bertakwa kepada Allah jika dia tidak mempunyai fondasi. Fondasinya ialah yang paling awal kita mencintai Rasulullah dengan tanda kita mencintai keluarga Rasulullah, mencintai para habaib, mencintai para syarif, para sayyid. Bagaimana
kita cinta pada Allah, kita mencintai Rasulullah SAW. Dengan fondasi itu maka kita akan bisa menjadi orang-orang yang muttaqin. Maka mustahil orang bisa menjadi orang yang paling bertakwa jika dia tidak mempunyai fondasi kecintaan kepada Rasulullah dan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fondasi cinta kepada Rasulullah itu adalah fondasinya mencintai para dzurriyyah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga masih dalam ayat inna akramakum indallahi atqakum. Banyak atau sering kita dengar dari orang-orang yang berceramah, dari para kiai, para ustadz yang sering bahkan dalam khutbah ya, kita mendengarkan inna akramakum indallahi atqakum. Ini ayat yang sangat luar biasa. Tapi banyak orang yang salah paham dengan ayat ini. Karena ayat ini pula yang dari dulu oleh orang-orang orientalis Islam, mereka yang berusaha untuk menyamaratakan kedudukan manusia di muka bumi ini dengan memakai ayat ini juga mereka merusak ajaran syariat Islam, yang mana setelah itu dibawa oleh orang-orang orientalis dan disebarluaskan oleh orang-orang liberal, orang-orang Syiah, orang-orang Wahabi yang sering membawa ayat ini dalam mimbar-mimbarnya. Apa tujuannya? Agar manusia menyamaratakan kedudukan manusia di muka bumi. Padahal dalam ayat ini inna akramakum indallahi atqakum, ini adalah ayat murni, ini adalah hak prerogatif, hak paten milik Allah Subhanahu wa taala untuk menilai orang yang termulia karena ketakwaannya, bukan kita. Orang-orang yang berpemahaman yang terbawa dengan narasi-narasi orientalis, narasi-narasi liberalis, narasi Wahabi, narasi Syiah, itu akan berpemahaman orang sama. Yang termulia adalah yang paling bertakwa. Sehingga hilanglah sebuah penghormatan kepada para alim ulama yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena para alim ulama, kata Rasulullah SAW, itu mulia. Akrimul ulama, muliakanlah para alim ulama. Fa innahum indallahil kurama, karena mereka di sisi Allah orang-orang yang mulia. Maka kalian wajib memuliakan. Allah juga mengatakan innama yakhsyallaha min ibadil ulama. Yang paling khusyuk, yang paling takut kepada Allah, yang paling bertakwa ialah orang-orang yang alim, orang-orang yaitu para ulama. Jadi orang yang memahami inna akramakum indallahi atqakum sesuai dengan narasi pemahaman orang liberalis, pemahaman orang Wahabi, pemahaman orang Syiah, maka dia tidak akan memuliakan ulama. Dia akan mengatakan kita sama. Yang membedakan hanya takwa. Tidak ada yang tahu takwa itu. Siapa yang paling bertakwa? Indallahi atqakum. Allah yang paling tahu. Itu hak Allah menilai itu, bukan kita. Jika kita mengikuti narasi seperti itu, maka kita akan hilang memuliakan para ulama. Kita tidak akan memuliakan para kiai, para asatidz karena keilmuannya. Karena mereka hanya menilai kemuliaan karena ketakwaan. Mereka lupa, mereka tidak tahu bahwa kemuliaan takwa itu bisa digapai hanya dengan ilmu. Maka para alim ulama itu harus dimuliakan. Nah, ini yang sekarang menyebar di masyarakat dengan menyebarnya media sosial ke rumah-rumah, ke tangan-tangan mereka, sehingga mereka su'ul adab kepada ulama. Jadi tidak lagi memuliakan ulama, tidak lagi memuliakan para ustadz. Kenapa? Karena dia mempunyai pemahaman dari seseorang yang berpemahaman orientalis, yang berpemahaman Wahabi, berpemahaman Syiah, Rafidah, bahwasanya manusia itu sama, untuk menghilangkan kemuliaan-kemuliaan yang dipunyai oleh umat Islam. Tidak cukup itu. Para orientalis, orang-orang Wahabi, orang-orang Syiah memakai ayat ini untuk mendegradasikan kemuliaan dzurriyyah Rasulullah SAW. Padahal kemuliaan dzurriyyah Rasulullah diterangkan dalam puluhan hadis, ratusan, bahkan ribuan hadis, bahwasanya keturunan Rasulullah itu adalah keturunan yang paling mulia, kabilah yang paling mulia,
Tidak ada yang bisa menandingi kemuliaan nasab Rasulullah SAW. Semua imam ahlu sunnah wal jamaah itu sepakat dengan itu. Maka dengan ayat ini mereka mendegradasikan, mendoktrin umat Islam untuk tidak memuliakan nasab Rasulullah SAW. Padahal ini ada yang diwanti-wanti oleh Rasulullah, khususnya untuk keluarganya. Udzakirukum fi ahli baiti. Sampai dalam riwayat Tirmidzi, di riwayat Imam Ahmad, bahkan di riwayat Imam Muslim itu diulang-ulang 3 kali oleh Rasulullah SAW. Hati-hati dengan keluargaku, hati-hati dengan keturunanku. Nah, ini dengan memakai ayat itu maka mereka sudah tidak memuliakan ulama, tidak memuliakan para habaib, tidak memuliakan dzurriyyah Rasulullah SAW. Ini adalah program orientalis, program Wahabi, program Syiah, program orang-orang liberal untuk menghilangkan kemuliaan-kemuliaan dari para alim ulama dan juga para dzurriyyah Rasulullah SAW. Maka bagaimana kita menyikapinya? Apakah bermuqabalah? Apakah ayat ini bertentangan dengan hadis-hadis Rasulullah? Apakah ayat ini juga bertentangan dengan ayat yang lain? Sedangkan ayat yang lain Allah mengatakan, Qul la as'alukum illal mawaddata fil qurba. Di situ ada fil qurba, ahlu baiti Rasulillah. Tidak bertentangan, hanya mereka yang berpemahaman seperti itu berusaha untuk menghilangkan ayat-ayat yang untuk memuliakan keturunan Rasulullah, kerabat Rasulullah, untuk memuliakan para alim ulama. Maka bagaimana umat Islam? Kita harus mengetahui bahwasanya ayat inna akramakum indallahi atqakum itu adalah Allah yang menilai, bukan kita yang menilai. Jadi daripada qabail ini, daripada para ulama, juga para dzurriyyah mungkin, atau orang umum sekalipun, itu yang dinilai oleh Allah ialah ketakwaannya. Itu yang menilai Allah. Tapi kita itu harus menilai dalam segi ilmu syariat. Bahwasanya Allah memuliakan ulama, Allah memuliakan para dzurriyyah Nabi, kita harus memuliakan. Masalah ketakwaan itu adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita jangan menjustis, kita jangan mengatakan sesama Muslim kita itu sama. Yang membedakan hanya ketakwaan. Itu adalah sebuah pemahaman yang diproduksi, yang disebarkan oleh para orang-orang orientalis, orang Wahabi dan orang Syiah dan orang-orang liberalis untuk menghilangkan kemuliaan-kemuliaan para ulama, untuk menghilangkan kemuliaan-kemuliaan dari keluarga Rasulullah SAW. Jadi kita harus tetap memuliakan orang yang lebih alim dari kita, para alim ulama, dan kita harus memuliakan para dzurriyyah Nabi Muhammad SAW. Karena kata Rasulullah SAW, kullu nasabin wa sababin munqati'un yaumal qiyamah illa nasabi wa sababi. Itu menunjukkan bahwa kemuliaan nasab dan juga kemuliaan ilmu itu tidak akan pernah terputus dari Rasulullah SAW sampai hari kiamat. Kalau yang nasab dan juga ilmu yang tidak bersambung kepada Rasulullah, maka akan terputus di dunia pun tidak akan tersambung pada Rasulullah SAW. Termasuk ilmu yang mengatakan bahwasanya tidak ada kemuliaan dalam sebuah keilmuan, tidak ada kemuliaan dalam nasab. Itu ada sebuah ilmu yang munqati, yang tidak tersambung pada Rasulullah SAW, karena bertentangan dengan ayat Al-Quran, bertentangan dengan hadis, bertentangan dengan makalah-makalah para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Semoga bermanfaat. Kita tetap memuliakan siapapun di antara kita. Kita tidak membeda-bedakan, tapi yang paling utama kita ialah memuliakan para ulama dan memuliakan para dzurriyyah Rasulullah SAW. Sehingga insya Allah dengan ini semua iman kita, Islam kita, kecintaan kita betul-betul bisa menjadi pondasi ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan menyelamatkan kita di dunia dan juga menyelamatkan kelak di akhirat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi